Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajah Bapak Nasburi sekeluarga, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para muallim, para guru, serta seluruh warga Azalea yang hadir dalam majelis ini. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat serta karunia-Nya lah pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam satu majelis, yaitu majelis tasyakuran atau walimatul khitan Ananda Faris Muzaffar Nasbi atau Nasburi? Nasburi ya. Nasburi dan Afi. Nasburi dan Afi ya, Nasbi. Ya. Mudah-mudahan Ananda siapa tadi? Faris ya diberikan kesembuhan segera dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan anak yang soleh, yang berbakti, yang berguna bagi orang tuanya, agama, nusa dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Nama Asyurul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ini disebutnya majelis tasyakuran. Majelis sebagai ungkapan rasa syukur Pak Nasburi atas dikhitannya putra beliau. Nah, tradisi menyelenggarakan walimah atau acara ngundang makan-makan. Ini makan-makan Pak ya? Ada ya? Itu sebenarnya sudah dikenal sejak zaman para sahabat. Maka dari itu ada riwayat yang menyebutkan dari Ibnu Abbas, juga Abu Hurairah dan Aisyah, ada satu istilah walimah bagi orang-orang yang mengadakan khitanan. Yang walimah itu disebut dengan al-idhar atau al-i'dhar atau al-adhirah. Ada 3 istilah yang biasa dipakai ketika seseorang menyelenggarakan walimah. Kata walimah itu sendiri adalah ta'amun yuttakhadhu li jam'in au da'watin au sururin. Walimah itu biasanya adalah acara makan-makan, undangan makan yang memang diselenggarakan dalam kerangka mengumpulkan orang dan melakukan sebuah kesyukuran atas sukacita yang didapatkan oleh orang yang menyelenggarakannya. Nah, dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya menurut athar itu mendatangi undangan orang yang melaksanakan walimatul khitan itu hukumnya sunnah. Berbeda dengan walimatul ursi atau walimahnya orang-orang yang mengadakan perkawinan, syukuran perkawinan. Itu hukumnya wajib, kecuali bagi orang yang punya uzur. Itu boleh untuk tidak menghadiri. Tapi bagi orang-orang yang tidak punya uzur, ketika diundang ke walimah al-urs atau walimah pernikahan itu wajib hadir. Tapi kalau walimahnya itu walimatul khitan ya, atau al-adhirah atau al-i'dzar atau al-idhar tadi, itu hukumnya sunnah. Pun sama dengan mengadakannya. Mengadakannya itu bukan sebuah keharusan. Banyak orang-orang mengkhitankan anaknya nggak bikin walimah itu nggak apa-apa. Tapi kalaupun dia ingin menyelenggarakan itu sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga baik-baik saja. Itu masuknya dalam bab ayat Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, karena sebab karunia Allah, karena sebab fadilah yang Allah berikan kepada kita, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah silahkan kalian
saling merasa bersukacita, saling bergembira. Jadi punya anak, sudah dibesarkan, sudah dididik dari masa bayi, masa kanak-kanak, sekarang saatnya sudah kelas berapa? Sekarang di kelas 4. Kemudian dikhitan. Dan keberhasilan khitan itu kemudian diungkapkan dengan rasa syukur mengadakan walimah seperti ini. Itu baik-baik saja masuk dalam bab tadi. Faqul fabidzalikul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Nah, bersyukur atas sebuah nikmat, ya, rasa syukur, ya, itu sebenarnya sudah menjadi satu rasa yang sudah embedded, ya, sudah ditanam dalam sifat manusia sebenarnya. Kalau di barat itu ada istilah gratitude without God, ya. Ada orang mengungkapkan rasa terima kasih tanpa ada Tuhan di dalam konsep itu. Tapi itu biasa, orang-orang ateis pun dia ada rasa untuk berterima kasih, rasa mengungkapkan bahwasanya di luar dirinya itu ada satu pihak yang ikut berperan dalam kehidupannya, memberikan nilai manfaat, faedah dalam kehidupannya. Nah, kita sebagai umat Islam, ya, tentu tidak menganut gratitude without God, ya, bahwa ada satu zat yang memang sangat dominan dalam kehidupan kita. Dialah zat yang mengatur hidup kita, dialah zat yang memberikan kenikmatan kepada kita, dialah zat yang memberikan segala-galanya kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa syukur, bentuk kesyukuran dari seorang hamba kepada Rabb-nya itu diungkapkan kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa. Jadi kalau Pak Nasburi sekarang mengundang warga untuk makan-makan, itu kesyukurannya bukan kepada warga yang diundang, tapi bentuk kesyukuran kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, berbagai macam rezeki. Diungkapkan kesyukuran itu dengan mengundang walimatul khitan ini. Nah, yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata rasa syukur itu adalah, tadi saya sebutkan, ya, rasa syukur itu adalah sesuatu sifat atau sikap yang sudah tertanam built-in dalam diri manusia. Itu karena memang, ya, ungkapan syukur pula adalah ungkapan yang pertama kali diucapkan oleh Nabi Adam setelah selesai diciptakan. Kalau kita baca Sunan Tirmidzi, ya, itu ada satu riwayat. Riwayat ini oleh banyak ahli hadis dikatakan riwayatnya sahih, ya, bahwa setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Nabi Adam, ya, dan kemudian meniupkan roh ke dalam diri Nabi Adam, tiba-tiba apa yang terjadi? Nabi Adam bersin, ya, haji gitu kira-kira, ya. Kemudian beliau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata alhamdulillah. Jadi kalimat pertama, ya, yang keluar dari mulut Nabi Adam setelah selesai diciptakan itu adalah ungkapan syukur, tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itu mengapa kemudian syariat kalau kita bersin itu sunahnya mengucapkan alhamdulillah, karena memang Nabi Adam ketika awal diciptakan beliau langsung bersin. Kalau kita itu ibarat sesuatu yang mendapat hal baru itu kan kaget mungkin, ya. Begitu ditiupkan roh ke dalam dirinya, beliau bersin. Maka beliau mengucapkan, Allah mengilhamkan padanya, mengucapkan alhamdulillah. Dan Allah kemudian menyampaikan jawaban, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi rasa syukur, ya, ungkapan kesyukuran itu adalah sekali lagi sesuatu yang sudah tertanam dalam diri manusia dari sejak awal. Dan karena itu pula lah setan ketika mencoba menggoda manusia itu adalah ingin menyimpangkan, ya, ingin mengalihkan hal dasar itu dari manusia. Kalau kita baca surat Al-A'raf itu, saya lupa ayatnya 17 atau 16, ya. Itu ketika iblis, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari surga, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia bilang tsumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim
wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ya. Iblis begitu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum, dia dendam dengan Adam yang menyebabkan dia diusir dari surga. Maka dia benar bersumpah, tsumma la'atiyannahum. Sungguh kemudian aku akan benar-benar mendatangi Adam dan anak cucunya itu. Mimbaini aidihim dari arah depan mereka. Wa min khalfihim dan pula dari arah belakang mereka. Wa an aimanihim dan dari arah kanan mereka. Wa an syama'ilihim dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau wahai Allah kemudian tidak mendapati mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi salah satu tujuan utama iblis menggoda manusia adalah menyimpangkan manusia dari kodrat awalnya, yaitu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga godaan iblis dan pasukannya para setan itu tidak lain adalah untuk membuat manusia tidak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kalau membaca tafsirnya Ibnu Abbas itu, mendatangi dari arah depan artinya adalah menghalang-halangi orang dari untuk berbuat ingat kepada akhirat. Wa min khalfihim dari arah belakang itu artinya adalah menarik manusia untuk ingat dunia saja. Ya. Melupakan akhirat, mengingat duniawi saja. Kemudian wa an aimanihim dari arah kanan itu mengganggu manusia untuk lupa atas kebaikan-kebaikan. Menghalang-halangi manusia dari berbuat baik. Wa an syama'ilihim itu menarik manusia untuk berbuat keburukan, berbuat kejelekan, berbuat maksiat dan seterusnya. Ya. Dan tujuan akhirnya adalah wala tajidu aktsarohum syakirin, dan engkau tidak mendapati mereka sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi kesyukuran itu, rasa bersyukur itu adalah sekali lagi hal yang pokok dalam kehidupan manusia, yang ekspresinya salah satunya ini diungkapkan dengan cara seperti ini. Ini satu hal terkait masalah syukuran. Itu yang pertama. Ini waktunya berapa menit, Pak? Ya, ini sudah 12 menit. Ya, kita tambah beberapa menit lagi ya, Pak. Boleh ya? Acara intinya nanti kita tunggu. Ya. Nah, kemudian kembali kepada masalah kesyukuran khitan ini. Khitan itu merupakan salah satu fitrah yang kata Rasulullah SAW, khamsun minal fitrati. Ada 5 hal yang merupakan bagian dari fitrah kebersihan manusia. Yang pertama adalah al-khitanu, yaitu berkhitan. Yang kedua al-istihdadu. Istihdad itu membersihkan rambut di area yang paling privat. Nah, ini perlu saya jelaskan ini. Membersihkan rambut di wilayah yang paling rahasia itu namanya al-istihdad. Ya. Ini bagian dari fitrah. Ya. Yang ketiga kemudian wanabful ibti, mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak itu Rasulullah menggunakan istilahnya natfu. An-natfu itu artinya mencabut, bukan mencukur. Jadi kalau bulu ketiak itu membersihkannya, itu sunnahnya adalah dengan cara mencabut, bukan dicukur. Wa natful ibti. Ya, ini. Kemudian yang ketiga yang keempat wataqlimul adhafiri. Memotong kuku. Ya, memotong kuku. Kemudian yang terakhir waqassus syaribi, dan mencukur kumis. Ini 5 kebersihan yang menjadi fitrah manusia yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Nah, kelima-limanya itu juga diajarkan oleh para nabi, khususnya Nabi Ibrahim. Termasuk khitan, itu menurut riwayat adalah Nabi Ibrahim orang yang pertama kali menerima syariat diwajibkannya khitan atau disyariatkannya khitan. Pertanyaannya, lantas nabi-nabi sebelum beliau apa tidak dihitan? Itu para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya itu ketika lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Makanya kemudian tidak ada syariat khitan sebelum Nabi Ibrahim. Tapi ada juga riwayat yang menyebutkan bahwasanya sejak Nabi Adam itu syariat khitan sudah ada. Tapi yang masyhur itu adalah bahwa khitan itu adalah menjadi syariatnya yang pertama kali mendapat syariat khitan adalah
Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika pertama kali mendapat syariat khitan itu, beliau sudah berusia 80 tahun. Makanya dalam Sahih Bukhari itu ada sebuah hadis mengatakan ya, ikhtatana Ibrahimu alaihi salamu ya, wa huwa ibnu thamanina sanah. Nabi Ibrahim itu mengkhitan dirinya wa huwa ibnu thamanina sanah, dan beliau saat itu usianya 80 tahun. Bil qadumi, beliau melakukan khitan itu bil qadumi dengan alat yang namanya qadum. Qadum itu kalau dalam bahasa kita itu mirip dengan kapak. Alat yang dipakai oleh tukang kayu itu namanya qadum. Ya. Ada juga yang memahami dengan alat pahat. Ya. Ini jangan dibayangkan ya. Ini kalau kita mikir-mikir, lah iya kalau kelewatan itu nggak repot itu. Udah usia 80 tahun pakai kapak itu kalau melebihi batas wah runyam. Tapi satu riwayat itu menjelaskan kata qadum itu dibaca dengan tasydid bil qadumi. Qadumnya dalnya itu bertasydid. Kalau dibaca bil qadumi itu artinya qadum itu menunjuk satu kota di wilayah Syam. Itu artinya Nabi Ibrahim melakukan syariat khitan itu di satu tempat namanya Al-Qadum. Ya. Kalau kita baca riwayat itu dengan bil qadumi dengan tasydid. Tapi kalau dengan bil qadumi, Al-Qadumu ay al-fa'su, yaitu kapak. Tapi kalau riwayat itu kita yakini sebagai dibaca bil qadumi dengan tasydid, itu artinya beliau melakukannya di satu tempat yang namanya Al-Qadum. Makanya dulu kalau kita mengenal sejarah Palestina itu ada seorang tokoh namanya Faruk Qadumi. Ya, salah satu sekjen Fatah itu namanya Faruk Qadumi. Itu karena yang dia berasal dari keturunan orang Qadum. Nah, satu riwayat itu ya, kalau dibaca bil qadumi itu artinya Nabi Ibrahim itu saat khitan itu tidak menggunakan kapak, tapi tempatnya ada di daerah Qadum. Makanya ada satu kelompok dalam firqah Islamiyah itu yang meyakini betul itu tidak bisa dibuktikan Nabi Ibrahim itu berkhitan dengan kapak. Itu tidak masuk akal katanya. Dan itu menyalahi kodrat manusia. Apa iya ketika memotong satu tempat yang sangat sensitif, ya, kulit yang demikian harus menggunakan kapak, itu apa masuk akal? Ya meskipun kalau mayoritas ulama umumnya memahami kata bil qadumi tadi dengan tanpa tasydid, yang maknanya itu adalah al-fa'su atau kapak atau sejenis kapak. Itu. Jadi Nabi Ibrahim berkhitan itu pada usia 80 tahun. Meskipun ada juga riwayat dalam Sahih Ibnu Hibban itu bahwa Nabi Ibrahim itu berkhitan pada usia 120 tahun dan setelah itu beliau meninggal 80 tahun kemudian. Itu ada juga riwayat seperti itu. Tapi riwayat ini tidak lebih sahih dari riwayat yang pertama. Tapi apapun itu, khitan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim di usia yang sudah tidak muda lagi. Dan itu adalah juga bentuk betapa Nabi Ibrahim itu adalah seseorang yang sangat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang luar biasa. Kalau menurut satu riwayat itu katanya jumlah nabi dan rasul semuanya adalah 124.000. Meskipun riwayat ini riwayatnya lemah ya. Namun mayoritas ulama meyakini itu benar ya. Kemudian dari 124.000 itu ada jumlah nabi sebanyak 313. 313 bukan 212 ya. 313. Itu juga ada riwayatnya, tapi riwayatnya memang diperdebatkan oleh para ulama. Nah dari situ ada 25 nabi dan rasul yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan dari 25 nabi dan rasul itu ada 5 yang tergolong dalam ulul azmi minar rusul. Nabi-nabi yang terpilih memiliki azimah yang kuat. Dan salah satunya adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim juga adalah salah satu-satunya nabi selain Nabi Muhammad yang kita bacakan sholawat kepada beliau. Jadi Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang sangat istimewa sekali bagi kita umat Islam. Ada banyak sebabnya, kalau dijelaskan bisa lama. Ya, tapi ya yang jelas teladan Nabi Ibrahim itu dimintakan oleh Nabi Muhammad kepada kita untuk kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Tsumma auhayna ilaika
Anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tsumma auhayna. Kemudian kami wahyukan, kata Allah Subhanahu wa taala, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, anit tabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti, mematuhi, meneladani millahnya Ibrahim, syariatnya Nabi Ibrahim, teladannya Nabi Ibrahim. Hanifan, yang mana beliau adalah orang yang lurus, tidak belok kanan dan tidak belok kiri, tapi bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrikin. Ya, jadi kita meneladani millah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan syariat khitan ini. Nah, apa hikmahnya? Sudah 20 menit. Sedikit lagi, Pak ya. Ya, sudah 20 menit. Nah, dari situ ya ada banyak sekali hikmah yang bisa kita dapatkan dari syariat khitan ini. Yang pertama mungkin kita ambil beberapa saja. Syariat khitan ini menjadi simbol ya, ketaatan kita yang tanpa syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan, tanpa pikir panjang beliau laksanakan. Bahkan tadi kalau menggunakan riwayat tadi, beliau laksanakan segera walaupun menggunakan kapak. Itu. Dan kita sama ya. Melakukan sesuatu syariat dalam Islam itu, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan satu hal, tidak ada tawar-menawar lagi, kita laksanakan itu. Ya, meskipun mungkin dengan rasa takut, dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas, tapi itulah ya, bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syariat khitan ini ya, juga semacam menjadi ya, tonggak yang pertama bagi anak-anak kita untuk senantiasa berupaya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita orang tua ya, biasanya di usia anak-anak masih remaja sebelum balik, mereka sudah kita khitan, karena dengan itu mereka kemudian menjadi seseorang yang bisa ketika menjalankan toharoh, dia sudah wajib sholat, wajib toharoh, dia sudah bisa melaksanakannya dengan cara yang sempurna, karena bagian itu sudah dipotong, sudah diamankan, sehingga itu mengajarkan kepada anak-anak kita, disitulah tonggak di mana engkau, wahai anakku, ya, wahai anandaku, bahwa inilah saat di mana engkau sudah ingat bahwa engkau memiliki kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, di antara hikmah khitan itu adalah khitan itu dipastikan ya, orang tidak mudah ya, untuk dikhitan. Pasti ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Mengapa? Karena ada bagian tubuh yang dipotong di situ. Ada darah. Ada tetesan darah di situ. Dan ini tidak semua orang bisa melaksanakannya dengan baik. Makanya ada cerita-cerita itu ya. Ada banyak orang kalau salah memberikan pemahaman. Ada orang mau masuk Islam, kemudian diberitahu kepada dia, kalau Anda masuk Islam, setelah itu kewajiban Anda adalah harus dikhitan. Nah, orang banyak yang kemudian takut dengan itu, akhirnya batal masuk Islam. Itu ada. Itu misalnya diceritakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam satu fatwanya itu. Beliau pernah bercerita pada tahun 1970-an, beliau pernah berkunjung ke Indonesia. Bertemu dengan Menteri Agama saat itu. Saya tidak sempat ngecek siapa Menteri Agamanya itu. Nah, si Menteri Agama ini cerita sama Syekh Yusuf Al-Qaradawi saat itu, bahwa ada satu suku di Indonesia yang dengan dakwah Islam mereka menyatakan masuk Islam bareng-bareng. Tapi kemudian ya, karena dai yang berdakwah di situ adalah bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab Syafi'i khitan bagi laki-laki itu wajib. Demikian pula dalam madzhab Ahmad. Tapi kalau dalam madzhab Maliki dan madzhab Hanafi, khitan itu hanya sunnah saja. Mereka mengatakan ya, kepada orang-orang yang mau masuk Islam itu, nanti setelah Anda masuk Islam, salah satu kewajiban yang Anda harus laksanakan adalah berkhitan. Khitan itu dipotong bagian itunya, ya, kulit di bagian itu kan dipotong. Nah, sebagian orang itu karena takut membayangkan situasi yang seperti itu, mereka sebagiannya membatalkan masuk Islam. Nah, karena itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi kemudian mengatakan dalam kaitan ini ya, kalau kita berdakwah kepada orang-orang yang masuk Islam misalnya, jangan segera
didakwahkan kepadanya untuk khitan, kecuali dia sudah siap. Kalau sudah siap nggak masalah, tapi kalau belum siap nggak apa-apa, nanti tunggu dulu sampai dia siap. Jangan sampai hanya gara-gara ada syariat khitan, dia takut masuk Islam. Bisa diambil pendapatnya mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Itu hikmah dakwah seperti itu. Ya. Nah, kembali kepada tadi hikmah khitan. Ya. Karena memang khitan itu sesuatu hal yang tidak mudah. Satu hal yang sebenarnya secara kodrati bagi manusia itu berat. Karena itulah khitan mengajarkan kepada anak-anak kita bahwasanya hidup itu tidak selamanya yang kita hadapi adalah sebuah hal yang mudah. Dalam hidup itu ada kesulitan, dalam hidup itu ada pengorbanan, dalam hidup itu ada keringat, dalam hidup itu ada tetesan darah yang kadang-kadang kita harus lakukan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pelajaran kepada anak-anak kita untuk senantiasa menjadi seorang lelaki yang pemberani. Ini kalau kita bahas tentang sunatnya kaum perempuan gimana? Wah, ini panjang lagi. Pak Nasbudi kalau ada yang syukuran lagi boleh, Pak. Ya itu. Ya ini mungkin barangkali ini saja ya hikmah daripada khitan, walimatul khitan yang diselenggarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau terlalu panjang, saya hitung ada 26 menit. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Yang terakhir, semua saya lupa, mari kita sama-sama mendoakan ya. Boleh ya, Pak Rasuri ya. Kita doakan mudah-mudahan ya Ananda yang baru dikhitan ini dijadikan anak-anak yang soleh. Kemudian juga pun pula anak-anak kita yang lainnya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi anak-anak yang qurratu a'yun ya, yang mendinginkan mata, yang menyenangkan mata karena mereka menjadi orang-orang yang baik dan berguna bagi kehidupan mereka. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Ghaffar ya Ghafur ya Afu ya Karim, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin.